Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, dan dengan nikmat-nikmatnya kita bisa menyempurnakan berbagai amalan kebaikan. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti petunjuk mereka dalam mengamalkan ajaran Islam sampai datangnya hari kiamat. Semoga kita semua termasuk dalam barisan orang-orang yang senantiasa berusaha untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meneladani para sahabat beliau dalam kita mengamalkan ajaran agama kita yang mulia ini. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Al-Qawaid wal Usulul Jami'ah wal Furuq wat Taqasimul Badi'atun Nafi'ah yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kita sampai pada pembahasan kaidah yang ke-30 yang lafaz kaidahnya panjang banget dalam bahasa Arabnya. Kata Syekh, kita bacakan al-qaidatus salasuna, kaidah yang ke-30. Asy-syuraka'u fil amlaki wal huquqi wal manafi'i, orang-orang yang bersekutu dalam kepemilikan sesuatu, dalam hak terhadap sesuatu, dalam manfaat terhadap sesuatu, yalzamu al-mumtani'u minhum bima ya'udu 'alal mustariki minal umuri ad-daruriyah. Mereka juga bersekutu, kalau lafaz lainnya seperti itu di Maktabah Syamilah, bersekutu dalam keuntungan dan penyusutan apa yang mereka miliki bersama itu. Masing-masing kalau pembagian haknya sesuai dengan persentase yang mereka miliki. Kalau diketahui persentasenya, persentase kepemilikan mereka terhadap sesuatu yang mereka miliki bersama. Kalau tidak diketahui, kata beliau, maka dibagi rata, baik itu dalam keuntungan maupun tanggung jawabnya. Nah, ini kaidah khusus dalam
kepemilikan bersama, baik itu yang dimiliki bersama itu berupa barang ataupun hak ataupun manfaat. Misalnya ini lafaz kaidahnya asyuraka'u fil amlaki yastarikuna fi ziyadatiha wa nuqsaniha wa yastarikuna fi ta'miril lazim. Orang-orang yang bersekutu dalam kepemilikan sesuatu, mereka juga bersekutu dalam tambahan atau penyusutan yang mereka miliki bersama tersebut. Juga mereka bersekutu dalam memakmurkan, yaitu biaya perawatan misalnya yang dibutuhkan oleh apa yang mereka miliki bersama tersebut. Wa tuqassatu alaihimul masarifu bihasabi milkihim. Dari sisi tanggung jawab, maka mereka demikian pula dari sisi hak, misalnya kalau yang mereka miliki bersama itu bertambah nilainya, maka dibagi sesuai dengan persentase yang mereka miliki. Wa in ma'a jahli bimiqdari likul minhum yatasawa. Kalau tidak diketahui berapa persen misalnya milik masing-masing dari anggota, maka dibagi rata aja. Ini tadi bahasa Indonesia sudah saya paparkan. Kata Syekh kalau dalam kitab aslinya, li'annahu la darar wa la dirar. Karena ini sebenarnya masuk dalam kaidah sebelumnya, tidak boleh kita membahayakan, memudaratkan diri sendiri, tidak boleh membahayakan juga orang lain, termasuk dalam persekutuan, dalam kepemilikan bersama. Wa yadkhulu fi dzalika fi hadza syai'un katsirun. Masuk dalam kaidah ini hal yang banyak, kata Syekh. Fa idza ihtajatid daru al-mustarakatu ila ta'mirin, jika sebuah rumah dimiliki bersama, rumah warisan biasanya butuh ta'mir, itu dimakmurkan, dirawat, butuh biaya perawatan. Wamtana ahadus syuraka, dan salah satu pewaris rumah itu yang dia punya hak milik juga di situ tidak mau ikut dalam menanggung biaya perawatannya, maka ulzima bidzalik, dia harus dipaksa. Nah, dan pemaksaan yang benar. Ma'annahu law kana wahdahu lam yajbar. Padahal seandainya rumah itu milik dia sendiri, ya tidak ada yang boleh maksa dia untuk mengeluarkan biaya perawatan. Janna sayya idza ta'allaqa bihi haqqul ghair, karena sesuatu itu jika berkaitan dengan hak orang lain, wajaba fihi ma la yajibu fi syai'i alladhi laisa li ahadin fihi syai'. Ada kewajiban sesuatu itu kalau ada hak orang lain dalamnya, ada kewajiban yang mungkin tidak wajib kalau hal tersebut tidak ada hak orang lain padanya. Seperti rumah tadi, kalau milik bersama, kemudian rumah itu butuh biaya perawatan, maka semua pemilik rumah itu harus ikut menanggung. Kalau ada salah satunya tidak mau, maka boleh dipaksa. Nah, tapi kata saya, seandainya rumah itu milik dia sendiri, nggak boleh dipaksa dia untuk merawat rumahnya, karena berkaitan dengan haknya sendiri. Sedangkan tadi ketika milik bersama berkaitan dengan hak orang lain juga. Ketika dia miliki sendiri, mungkin kalau rumahnya rusak atau tidak bernilai lagi, dia sendiri yang rugi. Tapi ketika itu milik bersama dan rumah itu misalnya rusak atau tidak bernilai lagi, ada orang lain yang ikut dirugikan, sehingga boleh dipaksa, kata Syekh. Sebenarnya masuk dalam pembahasan kaidah la darar wa la dirar. Tidak boleh kita membahayakan diri sendiri, juga tidak boleh membahayakan orang lain. Wa kadzalika 'alaihim an yaqumu bi mu'natil mamalik minal bahaim wal adamiyyin wa nafaqatihim ala qadri amlakihim. Demikian pula ini dalam kepemilikan budak, hewan ternak. Nah, kalau milik bersama, maka semua yang memiliki hal itu mereka bertanggung jawab untuk
memenuhi kebutuhan apa yang mereka miliki bersama tersebut. Kalau ada salah satunya yang tidak mau, boleh dipaksa. Ini maksudnya. Di antara contohnya adalah sungai. Sungai kata Syekh atau sumur ini manfaat bersama kan. Biasanya milik umum yang diambil manfaatnya. Kalau sungainya itu atau sumurnya itu butuh perawatan, mungkin harus disemen di pinggir-pinggirnya, maka semua yang mengambil manfaat dari sungai tersebut harus ikut serta pada asalnya. Boleh dipaksa kalau tidak mau. Kalau tidak mau ikut, boleh dipaksa karena dia ikut mengambil manfaat. Atau tanah dan semisalnya, termasuk harta wakaf juga. Kata Syekh, misalnya wakaf keluarga gitu dan butuh biaya, maka semua pihak yang ikut andil dalam hal tersebut, dia harus juga ikut bertanggung jawab. Nah, ini di antara contohnya, masih banyak kata Syekh. Wa kadzalika yalzamul jaru mubanatu jarihi idza syaraka fil hajah. Wajib bagi tetangga menjelaskan atau memberitahukan tetangganya jika mereka bersekutu dalam membutuhkan sesuatu yang mereka miliki bersama. Atau yang lebih jelas, wa yalzamul a'la sutratun tamna'uhu min musyarafati jarihil asfal. Tetangga yang di atas, yang rumahnya mungkin 2 lantai, dia wajib membuat penghalang, penutup yang menjadikan dia tidak bisa melihat tetangganya yang lebih di bawah. Karena kalau dia bisa melihatnya itu akan mengganggu banget. Nah, karena itu madarat kata Syekh. Li'anna ad-darara madfu'un syar'an. Sebenarnya masuk pembahasan la darar wa la dirar. Karena bahaya atau madarat itu dihilangkan secara syariat. Nah, wa kadzalika idza zadatil amlak wal mustarakatu bidatiha aw awsafiha aw namaiha al muttasil aw al mufassil aw maksabiha. Demikian pula kata Syekh, kalau tadi tanggung jawabnya, kalau ini kayak hak milik bersama itu memiliki pertambahan, mungkin dibisniskan atau dia punya anak. Kalau hewan kata Syekh, nama berkembang, baik itu yang bersambung dengan benda itu atau yang terpisah. Kalau terpisah misalnya punya anak, yang bersambung misalnya badannya tambah besar, tambah mahal harganya, atau berkurang, maka fasyuraka'u mutasyarikuna mustarikuna fi ziyadati wa naqs. Orang-orang yang bersekutu dalam barang-barang tersebut atau hak tersebut, mereka juga bersekutu dalam tambahan dan kekurangannya. Wa min dzalika al-mahjuru alaihi li haqqil ghurama. Masuk dalam pembahasan ini, orang yang diboikot, dihalangi, tidak boleh dia tasarruf dengan hartanya sendiri karena berkaitan dengan haknya orang yang memiliki piutang terhadap dia. Jadi ada orang berhutang, misalnya dia bangkrut, masih ada sisa hartanya, dan dia berhutang pada banyak orang, sehingga banyak orang-orang itu bersekutu memiliki hak pada hartanya dia yang sisa itu. Orang yang berhutang ini kan dihajar secara syar'i, diboikot, tidak boleh dia tasarruf dengan hartanya karena haknya ghurama. Ghurama itu orang yang menghutangi dia. Wuzi'at ala qadri duyunihim, maka masing-masing memiliki hak piutang itu dibagikan sisa hartanya orang yang berhutang itu sesuai dengan persentase hutang mereka. Misalnya hutangnya totalnya sebenarnya 100 juta, sisa hartanya sekarang tinggal 50 juta atau 20 juta, tinggal 20 juta misalnya. Dia berhutang pada
5 orang, masing-masing beda-beda. Ada yang 20 juta juga hutangnya, ada yang 50 juta, ada yang 40 juta. Ini dipresentasi semuanya. Kemudian harta ihsan juga itu dipresentasi, diberikan kepada yang berhak sesuai dengan persentase hak mereka. Kecuali pada pembahasan kemarin, kalau yang harta yang tersisa dari orang yang berhutang yang bangkrut itu berupa harta yang dia hutangi, bentuknya harta mobil misalnya, hutangnya dia hutang yang dalam bentuk mobil, maka yang paling berhak untuk mendapatkan mobil tersebut adalah yang menghutangi dia, ia menghutangi dengan mobil itu. Kalau yang menghutanginya menjamkan dia duit, dia nggak berhak pada asalnya dari hartanya orang yang bangkrut tersebut untuk mendapatkan mobil tersebut. Nah, ini masalah bersekutu dalam membagi keuntungan, membagi kerugian. Nah, saya bersekutu tadi, mereka banyak memberikan hutang kepada seseorang, mereka kan bersekutu, punya hak pada orang yang berhutang itu. Ketika dia bangkrut, mereka juga bersekutu menanggung kerugian. Masing-masing kata sih dibagi sesuai dengan ukuran hutangnya, persentasenya. Demikian pula masuk dalam kaidah ini pembahasan dalam ilmu faraid, namanya aul. Aul itu keadaan di mana jatahnya orang yang mendapatkan warisan lebih banyak daripada harta. Ya. Ini ketika ahli warisnya biasanya ashabul furud, maka semua ahli waris itu kena pengurangan dari, misalnya harusnya mendapatkan setengah dari warisan, sekarang dia tidak dapatkan setengah karena banyak yang dapat, mungkin tinggal sepertiga. Ini namanya aul. Ada juga kan rod, harus ditambahan kalau rod itu. Kalau aul itu kena semua ahli waris kata Syekh. Al-aul fil faraid tanqusu bihil furudu kulluha kullun bihasabih. Masing-masing jatah ahli waris akan dikurangi dengan kondisi ini sesuai dengan keadaan dia. Waraddu tazidu bihil furud. Demikian pula pada pembahasan rad. Kalau rad contohnya muda, misalnya ada orang meninggal dunia, ahli warisnya cuma 1 orang anak perempuan. Itu dalam ilmu faraid kan jatahnya dia setengah warisan aja. Setengahnya dikasih ke siapa? Kasih lagi ke dia, namanya rad. Karena dia lebih berhak untuk mendapatkan harta itu daripada ditaruh ke baitul mal yang itu akan dipakai oleh kaum muslimin yang tidak punya hubungan kerabat sama si mayit misalnya. Kalau rad itu banyak ahli warisnya biasanya. Ada ibu, ada anak perempuan, nah, ada saudari kandung misalnya. Jadi banyak dapat, ada suami, sehingga pasti tidak cukup. Misalnya pakai penyebut dalam ilmu faraid itu menghitungnya, itu penyebutnya misalnya 6, sedangkan hasil di perhitungan bagian ahli waris 8. Ini tidak cukup, berarti lebih besar dia. Akhirnya semua kena aul, kena pengurangan jatah. Itu sudah pernah saya bahas di kajian warisan, juga sedang kami bahas sebenarnya di kajian fikih di Asadiyah, tapi sekarang lagi libur. Rencananya setelah Idul Adha mau aktif kembali semua kajian rutin, tapi dengan memperhatikan protokol COVID. Nah, wa idza ulima miqdaru mali kulli minal mushtarikin, kalau diketahui ukuran atau persentase haknya atau kewajibannya orang yang bersekutu, fadzaka, maka itu yang dipakai. Wa illa, kalau tidak, kata Syekh, fa innahu yuhkamu bainahum bitasawi, maka dihukumi sama mereka dengan dibagi rata, baik itu tanggung jawab maupun hak. Ini beberapa contoh yang dibahas
atau dibawakan oleh Syekh dalam kaidah ini. Yang terakhir ada bahasa Indonesianya. Syariat membolehkan persekutuan dalam memiliki sesuatu. Ini pada asalnya boleh. Kadang-kadang ada yang kata istilahnya dipaksa harus dimiliki bersama, kayak harta warisan yang tidak bisa dibagi, itu harus dimiliki bersama. Kemudian di antara konsekuensi dalam kepemilikan sesuatu, pemilikan bersama, adalah mereka bersekutu dalam tambahan atau hasil dari yang mereka miliki bersama tersebut, dan dibagi sesuai dengan persentase hak mereka. Mereka bersekutu dalam menanggung penyusutan milik mereka itu. Mereka bersekutu dalam biaya milik yang mereka miliki bersama itu. Mereka membagi hasil dan tanggung jawab sesuai dengan persentase kepemilikan mereka. Jika tidak diketahui persentase kepemilikan mereka, maka dibagi rata tanggung jawab dan hak atau hasilnya. Nah, itu kesimpulan yang dibawakan oleh Syekh dari kaidah ke-30. Kita lanjut kaidah ke-31, tapi kita ganti slide karena satu slide saya bikin 10 kaidah. Nah, kaidah ke-31. Al-qaidatu al-hadiyatu was-salasun. Kata Syekh, al-ahkamu tataba'adu bihasabi tabayyuni asbabiha. Terkadang hukum satu perkaranya sama, tapi hukumnya yang diterapkan kepada dia berbeda-beda, kata Syekh, sesuai dengan perbedaan sebabnya. Maka fayu'malu kullu sababin fi muqtadahu walau bayana al-akhar. Setiap sebab ya dipraktekkan, diamalkan sesuai dengan konsekuensinya, walaupun berbeda dengan yang kelihatannya mirip, dengan kasusnya sama bahkan kelihatannya. Kita lihat contoh pembahasan yang dibawakan oleh Syekh. Tataba'adul ahkam bihasabi tafawuti asbabiha. Hadhihi qaidatun latifatun tastadi ma'rifatu ma'akhidil masail wa ma'rifata ilaliha wa ahkamiha. Ini kaitannya dengan usul fikih. Ini kaidah yang dakik, yang rinci, yang harus diperhatikan. Butuh ilmu untuk mengetahui ilah, sebab, hikmah dari hukum-hukum syariat. Itu kajian di kajian usul fikih, karena ternyata nanti akan disebutkan dalam kaidah juga bahwa sesuatu itu dihukumi sesuai dengan sebabnya. Nah, di antara contohnya, walihada iddatu amsilah, walihada kaidah ini fi syahadat, dalam syahadat persaksian. Idza syahida rajul wa imra'atan aw rajulun adlun wa halafa ma'ahu sahibul haqq sabatal mal li tamami nisabih. Jika dalam masalah harta yang bersaksi itu satu orang laki-laki dan dua orang perempuan, atau satu orang laki-laki dan si pemilik atau barang itu yang ada di tangannya bersumpah, jadi persaksian satu orang ditambah dengan sumpah si pemilik, maka dihukumi harta itu milik dia. Tapi dalam menetapkan hukum potong tangan ini nggak dipakai, nggak boleh menetapkan hukum potong tangan kepada orang yang mencuri satu harta dengan saksi satu orang laki-laki dua orang perempuan, itu nggak boleh. Dalil menunjukkan seperti itu
Li'annahu kata Syekh la yasbutu illa birrajulain. Karena untuk menetapkan hukum potong tangan kepada orang mencuri setelah terpenuhi syaratnya lainnya, saksinya harus 2 orang laki-laki. Tidak boleh 1 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Padahal untuk menetapkan kepemilikan harta itu boleh untuk mengatakan saksinya 1 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Kan persaksian 2 orang perempuan itu sebanding dengan 1 laki-laki. Jadi 3 orang saksi, 1 laki-laki, 2 orang perempuan, itu sudah cukup untuk menetapkan bahwa harta tertentu itu miliknya si fulan kalau sudah bersaksi. Tapi kalau untuk menetapkan hukum potong tangan, ini kata Syekh tidak bisa ditetapkan dengan persaksian 1 orang laki-laki dengan tambah dengan persaksian 2 orang perempuan. Tidak boleh, harus persaksian 2 orang laki-laki. Sama juga dalam menetapkan kepemilikan hak harta, misalnya cukup dengan persaksian 1 laki-laki dan sumpahnya orang yang harta itu atau hak itu berada di tangannya, itu sudah cukup. Tapi kalau untuk menetapkan juga hukum potong tangan nggak boleh pakai ukuran persaksian seperti ini. Kata Syekh harus 2 orang saksi laki-laki. Jadi masalah penerapan saksi bahasanya tapi beda-beda ternyata konsekuensinya. Wa kadzalika idza aqarra bis-sariqati marratan wahidah. Demikian pula kalau ada orang yang mengaku bahwa dia mencuri harta orang lain, hartanya di tangannya, misalnya mencuri HP, maka kita ditetapkan secara hukum di pengadilan bahwa harta itu harta curian, tapi nggak bisa dipotong tangannya dengan cuma sekali pengakuan, harus 2 kali pengakuan kata Syekh. Dia ikrar sebanyak 2 kali minimal, baru boleh ditetapkan hukum potong tangan. Nah, jadi beda-beda hukumnya, pengakuannya sama, yang satu tapi tergantung sebabnya. Ada yang 1 kali itu hanya cukup untuk menetapkan bahwa harta itu dicuri memang, tapi untuk menerapkan hukum potong tangan ternyata minimal harus 2 kali dia mengaku. Ini pembahasan dalam kitab jinayah, hukum pengadilan. Demikian pula kata Syekh, dakwal khul'i, klaim bahwa seorang wanita itu sudah mengajukan khulu. Nah, khulu itu kan cerai dengan bayar tebusan. Jadi wanita atau istri minta cerai, nuntut cerai kepada suaminya. Di antara hak yang diberikan oleh syariat kepada suami, suami boleh minta tebusan dari hal itu. Minimal misalnya dia minta mahar yang pernah dia berikan dikembalikan. Kata Syekh, kalau yang mengklaimnya ini da'ahu zauj wa ata bi syahid wa halafa ma'ahu aw rajulun wa imra'atan sabata. Kalau yang mengklaim itu pihak suami dan dia bisa mendatangkan 1 orang saksi serta dia bersumpah, jadi saksinya 1 orang tambah sumpahnya suami itu, atau dia bisa mendatangkan 1 orang saksi laki-laki dan 2 orang saksi perempuan, maka dihukumi bahwa istrinya telah mengajukan khulu sehingga dia berhak untuk minta tebusan. Nah, ini kan berkaitan dengan harta sebenarnya. Kata Syekh, li'annahu yadda'il iwat wa tabayyana minhu bi'tirafih. Tapi kalau yang mengklaim itu pihak istri, maka lam yasbut kata Syekh, li'annahu nisabuhu rajulani adlan. Karena untuk menetapkan bahwa telah terjadi khulu, kalau itu klaim dari pihak perempuan, harus 2 orang laki-laki yang jadi saksi. Ini mirip dengan pembahasan contoh yang pertama. Nah, ini gambaran bahwa sebagian hukum-hukum itu berbeda-beda, bukan bertingkat-tingkat kata Syekh, tergantung sebab-sebabnya. Masing-masing yang dipraktekkan sesuai dengan keadaannya. Minha, termasuk pembahasan faedah ini, kata Syekh, al-waladu
yatba'u abahu fin nasab. Ini ada hadisnya sih, saya ingat saya. Anak itu mengikuti bapaknya dalam nasab. Jadi pakai bin, nggak pakai binti, kan gitu kan? Makanya wanita-wanita bangsawan Arab, termasuk Indonesia juga itu, nggak mau dinikahkan dengan wanita yang tidak bangsawan, karena nasabnya hilang. Nasab anaknya itu akan hilang, ikut kepada nasab bapaknya nanti. Jadi untuk menjaga nasab, para perempuan juga mereka mencari. Ada yang mengatakan sampai bahwa itu termasuk kufu, yang nasabnya satu tingkatan istilahnya. Kaidahnya dalam Islam seperti itu. Anak dalam masalah nasab dia mengikuti ayahnya. Wa yatba'u ummahu fil hurriyati warriq. Dan dia dalam masalah statusnya dia anak itu orang yang merdeka atau budak, mengikuti status ibunya. Makanya orang-orang yang punya budak itu nggak mau punya anak, karena anaknya budak juga nanti. Dari kan laki-laki punya budak misalnya, budak wanita boleh kan digauli. Nah, kalau punya anak, anaknya jadi budak juga, karena anaknya dari sisi statusnya dia harus ikut ibunya. Sehingga kalau sudah punya anak, bagusnya dimerdekakan aja budak itu. Jadi umul walad atau mudabbar misalnya. Nah, wa yatba'u fid dini khairal abawain. Anak dalam status agamanya dia mengikuti agama terbaik dari kedua orang tuanya. Karena seorang wanita muslimah tidak boleh menikah dengan non muslim, dengan orang kafir apapun agamanya. Adapun kita laki-laki muslim boleh menikah dengan sebagian orang kafir, yaitu ahlul kitab, karena agamanya anak kita itu harus ikut kita. Agama terbaik kan dari agama kedua orang tuanya adalah Islam misalnya. Nah, ini ada dalil-dalilnya sih, ada hadisnya ini, tapi nggak disebutkan sih. Jadi berbeda-beda hukumnya. Satu anak tapi beda-beda nasabnya, dia ikut bapaknya, apa dia merdeka atau budak ikut ibunya. Agamanya dilihat mana dari kedua orang tuanya itu yang terbaik agamanya. Tergantung sebab-sebabnya kata Syekh. Wa yatba'u fi najasati wa tahrimil akil akhbasuhuma. Ini anak juga, anak tapi hewan biasanya gini. Mengikuti dalam hukum najis dan haramnya dimakan anak hewan misalnya, dia mengikuti yang paling buruk dari orang tuanya. Contohnya apa di sini? Wal baglu. Kan bigol itu mungkin yang jantannya kuda, betinanya keledai, kawin misalnya gitu kan. Ada yang dikawinkan gitu kan sekarang itu. Kuda zebra dengan kuda, kan himar itu kuda zebra itu, atau himar yang kecil itu kawinkan dengan kuda. Nah, himar yang dipelihara, keledai yang dipelihara itu kan haram dimakan dagingnya. Kalau kawin antara kuda, kuda halal dimakan dagingnya. Kawin antara kuda dan himar, punya anak, anaknya namanya bigol. Maka dalam hewan itu najis atau haram dimakan atau halal, dia ikuti yang paling buruk dari kedua orang tuanya itu. Ikut himar berarti nggak boleh dimakan bigol itu, kata Syekh. Yatba'ul himar fi najasa wa tahrimil akal wa la yatba'ul faras, kata Syekh. Misalnya ada kambing kawin dengan anjing misalnya, dan punya anak, anaknya kajing misalnya, kambing anjing. Maka haram dimakan karena dia mengikuti induknya yang paling buruk, kata Syekh. Itu kaidahnya. Ya mungkin ini masuk dalam kaidah, yaitu darul mafasid, misalnya muqaddam ala jalbil masalih, bahwa menolak madarat itu lebih didahulukan daripada mengambil manfaat.
Kayak terkumpul daging yang haram dengan daging yang halal, tidak bisa kita bedakan, maka semuanya haram. Nanti akan ada pembahasan isi oleh Syekh. Jadi peranakan seperti itu. Kalau burung semuanya halal kayaknya. Yang paling nyata contohnya ini himar dan kedelai kuda yang kawin itu anaknya bigol. Itu nggak boleh dimakan katanya kalau himar ahli induknya. Tapi kalau misalnya zebra boleh dimakan. Zebra kawin dengan kuda. Zebra itu kan himar tapi himar wahsi dia. Keledai liar, boleh dimakan itu. Anaknya kayak kuda dan tapi loreng-loreng, tapi itu garis-garis, itu tetap halal dimakan. Kalau harimau dengan singa yang dikawinkan, ada juga yang begitu kan? Itu aneh-aneh itu kita lihat di internet. Hasilnya singa yang besar banget. Gitu. Ya itu semuanya haram, orang tuanya atau induknya dua-duanya hewan yang haram untuk dimakan. Yang dicontohkan oleh Syekh sini salah satunya boleh dimakan, salah satunya tidak boleh dimakan. Seandainya kawin dan punya anak, gimana hukumnya? Ini ikuti yang paling buruk kata Syekh dari induknya itu. Kemudian contoh berikutnya, contoh dalam jual beli. Tafriqus safqa fil buyu wal ijarat was syarikat wat tabarruat wa ghairiha. Memisahkan dua akad. Kadang-kadang satu akad itu kayaknya ada terkumpul di dalamnya, ada yang boleh, ada yang tidak boleh gitu. Maka yang tidak boleh dianggap tidak sah, yang boleh tetap dianggap sah kata Syekh. Namanya tafriqu safqa. Ini idza ijtama al-aqlu bainal mubah wa muharram. Jika dalam sebuah akad itu tergabung antara yang mubah dan haram, au baina ma yamliku alaihi al-aqda wa ma la yamlik, atau seseorang itu melakukan akad pada satu barang, dalam akadnya terkandung hal yang dia memang punya wewenang misalnya untuk melakukan akad terhadap hal itu, dan sebagiannya bukan dalam wewenang dia, terutama wakil misalnya. Maka yang boleh itu sahha fil mubah wa ma yamlik. Kalau akadnya itu dalam barang yang mubah atau akadnya itu tidak mengandung larangan sama sekali, maka sah bagi dia. Kayak dicontohkan misalnya melakukan jual beli hari Jumat ya, setelah azan kedua. Yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Kalau perempuan dia sah sebenarnya akadnya, boleh dia melakukan akad pada saat itu, tidak masuk dalam larangan ayat dalam surat Al-Jumu'ah. Laki-laki yang wajib salat Jumat, dia tidak sah akadnya. Ya, atau apa ya, separuh-separuh. Anda lupa contoh, nggak disebutkan juga oleh Syekh di sini contohnya. Adapun yang kalau mengandung unsur yang haram, katanya itu yang tidak sah, batala, dan dianggap fasid akalnya, walagha al-akhar. Demikian pula kalau seseorang itu ternyata ketahuan dia melakukan akad pada hal yang bukan kewenangannya. Dalam mazhabnya Imam Ahmad, mereka mengatakan tidak boleh yang namanya bai'ul fuduli. Bai'ul fuduli itu menjualkan barang orang lain tanpa sepengetahuan orangnya. Mereka mengatakan mutlak nggak boleh. Kalau mayoritas ulama mengatakan tergantung si pemiliknya. Kalau si pemiliknya mengizinkan, boleh. Misalnya kita tahu tetangga ini dia mau jual motornya 5 juta misalnya. Dia sudah tawarkan, tidak ada yang beli. Tapi kemudian kita mengetahui ada orang yang cari motor yang sama dengan harga 10 juta. Kita jual pada orang itu. Setelah itu kita kasih tahu si pemiliknya bahwa motornya kita jual, ada yang mau beli segini harganya, sudah saya akadkan. Kalau dalam mazhab Imam Ahmad itu nggak boleh, tidak sah akad seperti itu. Tapi banyak ulama mengatakan itu tergantung si pemilik barang. Kalau dia mengizinkan, maka akadnya sah. Seperti hadisnya Urwah Al-Bariki yang dia disuruh oleh Rasulullah SAW untuk membeli kambing.
dengan uang 1 dinar. Ternyata dia bisa dapat beli 2 kambing dengan harga 1 dinar. Ketika pulang, salah satu kambingnya ditawar lagi dengan harga 1 dinar. Jadi dia pulang kepada Rasulullah SAW bawa uang yang sama 1 dinar bersama kambing. Kambingnya kayak gratis. Dan dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Padahal dia disuruh awalnya beli 1 kambing dengan harga 1 dinar. Ya, 1 dinar itu 4, berapa gram sekarang? Kalau hitungan sekarang sekitar 900.000 1 gram emas ya. Jadi ya 3 jutaan memang. Mirip-mirip dengan harga kambing sekarang. Dia bisa beli gitu. Uangnya kembali asli 1 dinar dan dapat kambing. Sampai didoakan oleh Rasulullah SAW supaya diberkahi bisnisnya dan benar bisnisnya berkah. Ini disebutkan oleh Syekh. Termasuk dalam pembahasan ini di bagian pengadilan lagi. Syahadatul furu' wal usul ba'duhum atau ba'dihim li ba'din la tuqbal walau kanu fi sifatil adalah lima kanit tuhmah. Furu' itu anak kan, cucu itu furu'nya kita. Usul ayah, kakek ke atas ibu. Kalau sebagian mereka menjadi saksi untuk sebagian yang lain, ayah misalnya jadi saksi untuk kasus anaknya di pengadilan, ini nggak diterima persaksiannya. Walaupun ayahnya itu orang yang adil, ustadz misalnya atau ulama, enggak, tetap dimakani tuhmah karena dicurigai. Makanya kemarin ada ikhwan kita yang bermasalah dengan istrinya, dan istrinya itu saksinya kedua orang tuanya. Kok diterima ya pengadilan agama sini? Bingung juga saya bilang, itu mereka ikut koi dari mana? Karena curigai, dan memang orang tuanya pasti mendukung anaknya itu. Ketika sudah tidak suka dengan suaminya, padahal jelas anaknya itu yang selingkuh misalnya sebenarnya. Bukti-bukti yang dibawa oleh ikhwan kita itu ditolak oleh pengadilan. Ya kasihan, saya bilang tanggung jawabnya orang-orang yang duduk di pengadilan itu seperti itu berat. Kata Rasulullah SAW, hakim itu ada 3, 2 di neraka, 1 di surga, kata Rasulullah SAW. Ini kalau keluarga ini bersaksi untuk mendukung keluarganya, kerabatnya, itu tidak diterima di pengadilan karena dicurigai, pasti ini ada nepotisme lah mungkin istilah kita ya sekarang. Tapi kalau bersaksi untuk menyerang keluarganya, itu diterima. Nah, sama dengan musuh. Kalau musuh kita bersaksi mendukung kita, pasti dia jujur itu. Tapi kalau bersaksi untuk menghancurkan kita, wah ini gak diterima persaksiannya. Jadi ditanya itu, saksinya ini siapa? Kenal nggak? Gitu. Oh teman saya, wah ini nggak diterima persaksiannya. Karena kalau teman itu biasanya seperti itu, ada nepotismenya. Nah, sudah azan, sampai sini juga selesai. Jadi kesimpulannya, saya belum tulis bahasa Indonesia ya, kesimpulannya hanya belum sempat ya, masuk ke baru lagi. Kesimpulannya, kadang-kadang hukum satu hal itu berbeda tergantung dengan sebab-sebabnya, sebagaimana yang banyak sekali contohkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di tadi. Nanti kita lanjutkan pada pembahasan kaidah ke-32. Ini kaidah penting juga dalam masalah menunaikan hak orang lain, kewajiban orang lain. Ternyata tergantung niatnya. Kalau kita niatkan untuk dia ganti, maka dia wajib ganti. Tapi kalau enggak, ya enggak berhak untuk kita tuntut. Kita tahu punya teman kita punya hutang, misalnya kita bayarkan tanpa seizin dia. Setelah itu kita minta kepada dia, pada asalnya sebenarnya tidak boleh seperti itu. Nah,
Tapi nanti kita akan bahas secara khusus kaidahnya. Wallahu alam, kita bisa kita bacakan pada malam hari ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.